Selamat pagi ya Halo Buna. Buna, Shalom, Selamat selamat pagi pagi Buna. Abang, selamat pagi Apa kabar? Abuna, Apa selamat pagi kabar? Bu Abuni. Sunai, Bu Biho, Bu Rika, Bu Lingga, sehat? Sehat, puji Tuhan. Shalom Abuna, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Selamat Sudah pagi, pulang kah? Bu Ya, Nancy. Pagi. Rizky yang mana nggak ikut BW apa? Ada. iya, selamat pagi juga untuk Oma Leli, juga untuk Ibu Rika, Bu Acen, Bu Ayen, ya, Bu Dora Gunawan, juga Pak Hendri, dan tentunya Abuni Kartika. Dan tentunya selamat pagi Tuhan Yesus ya yang sudah membangunkan kita dan memberikan kita berkat damai sejahtera, sukacita dan juga penyertaannya. Puji Tuhan Bu Duma sudah tiba dengan selamat ya. Tidak ada Amin. kekurangan Puji satu Tuhan ya Buna. apapun. Iya, puji Tuhan. Baik, kalau gitu mari sama-sama saudaraku kita mau satu di dalam doa, kita akan segera mulai ya. Mari kita siapkan diri kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa ya Bapak Ibu. Kami naikkan syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau. Engkau yang memelihara dan juga menjaga dan menyertai kami. Sampai hari ini kami bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Dan kita mau langsung angkat satu pujian ini ya saudara. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindunganmu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan langit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Di tengah dunia yang semakin bergelora, ya Tuhan, tanpa perlindungan-Mu
tergoncangkan, tergoncangkan. Oh, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bagiku. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos dulu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah membahas Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32 ya. Dan apa yang menjadi kesimpulan dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32? Yang menjadi kesimpulan adalah jelas yang pertama, memang tidak bisa secara parsial atau secara terpisah-pisah. Ya, yang namanya belajar firman Tuhan harus benar-benar sesuai dengan urutannya. Ya, kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang perlu, mana yang enggak. Semua yang ditulis dalam kitab suci semuanya adalah perlu, ya. Untuk itu penting sama pentingnya. Nah, kalau kita sudah memahami, mengikuti BW dari kemarin, itu ada satu kesimpulan besar. Apa itu kesimpulan besarnya? Kesimpulan besarnya adalah di Nehemia 3 kita sedang diajarkan yang namanya salah satu prinsip kerajaan Allah yang utuh. Ya. Prinsip kerajaan Allah yang utuh. Dan kalau prinsip kerajaan Allah yang utuh ini kita benar-benar bisa aplikasikan dalam kehidupan kita pribadi maupun secara kolektif dan juga secara komunitas bersama-sama sehari-hari, maka saya percaya yang terjadi itu adalah pemulihan di berbagai macam sisi dan juga berbagai macam hal. Entah kenapa kok pas pada saat tahun 2026 sebagai tahun dalam iman yang tak tergoncangkan, itu harus dibangun dengan fondasi yang kuat dan kokoh yang berakar dalam Kristus, ya kan? Karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu, ya. Di Ibrani pasal 12 ayat 28, maka kita sedang melihat bahwa Tuhan itu sedang membangun tembok-tembok perlindungan, saudara. Ya, sama seperti Nehemia pasal yang ketiga ini, Tuhan itu sedang membangun tembok-tembok perlindungan, sedang mulai menuntun kita untuk menata satu batu, dua bata, tiga behel, pokoknya satu-satu gitu. Makanya kemarin kan saya bahas bahwa kalau kita ini serentak, kita kompak, maka benar-benarlah terjadi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sekalipun goncangan demi goncangan terjadi di luar sana, tetapi kita orang-orang yang setia dan percaya, ya, bukan hanya sekedar setia saja, bukan hanya sekedar percaya saja, tapi kita orang-orang yang setia dan percaya, maka kitalah orang-orang yang akan tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, karena kita hidup berdasarkan iman yang tak tergoncangkan. Amin. Ya. Nah, ketika Tuhan membangun pemulihan demi pemulihan, dan kita bisa lihat, saudara, nggak hanya sekedar harus orang-orang hebat. Salah satunya adalah start dari Nehemia. Nehemia, jangan lupa, sebagai seorang juru minum. Artinya bukan orang yang berbasis pengajaran teologi yang benar-benar ngelotok gitu ya. Orang biasa, tetapi orang biasa yang setia di bagiannya, termasuk di bagiannya sebagai bagian dari bangsa kerajaan Israel atau Yehuda, ya. Nah, kalau kita bisa sudah baca dari ayat yang kemarin, ada yang membangun di dekat rumahnya, ya kan? Ada yang membangun di samping sebelahnya, ada yang berdekatan, ya. Nah, kalau kita lihat, memang kalau kita mau memiliki iman yang tak tergoncangkan, kita harus membangun iman itu dimulai dari rumah kita sendiri, ya, yaitu bait atau bet, yaitu apa? Rumah kita, hidup kita pribadi.
Itu sebabnya kalau untuk setia di BW itu memang tidak butuh harus nunggu siapa dan siapa. Orang-orang setia di BW itu biasanya orang-orang yang memang dengan sadar mau membangun pemulihan dan membangun tembok-tembok perlindungan, dan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, ada yang membangun di samping satu sama lain. Ini artinya apa? Kerjasama, bersama-sama, bukan harus dalam waktu yang sama dan lokasi yang sama. Lokasinya bisa berbeda, tetapi waktunya bisa sama. Bagaimana kalau waktunya beda? Bisa. Contohnya, waktu sama, lokasi beda. Itu seperti saudara bersama-sama setiap pagi ikut BW ini melalui aplikasi Zoom. Lokasi berbeda, waktu berbeda. Bagaimana ketika Anda belum sempat untuk datang ke Zoom, lalu Anda pelajari melalui YouTube? Ya, tidak ada yang tertunda, karena bagi Allah tidak ada yang tertunda. Semuanya tepat pada waktunya, ya. Kecuali beda cerita kalau orangnya memang tidak mau bangun pagi, tidak mau belajar untuk mendidik dirinya untuk disiplin, itu lain cerita. Tetapi kalau untuk karena sesuatu dan lain hal lalu kemudian hanya bisa menggunakan media YouTube saja, itulah yang dikatakan sebagai membangun di samping satu sama lain, ya. Tidak berdampingan tapi bersama-sama di waktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Ya, jadi ini juga keberadaan BW ini pun juga bukan sebuah pesaing dari konten-konten, karena sekali lagi ini bukan konten, ini adalah sebuah mesbah doa pagi, berlaku bagi siapa saja, dari manapun Anda berasal. Anda klik, Anda lalu kemudian langsung nyantol di hati dan lalu kemudian bisa mengerti firman Tuhan, bisa apa? Wah, puji Tuhan. Makanya kita bersama-sama bukan mencari saingan, ya, tetapi kita mencari apa? Mencari mitra. Dan yang menjadi mitra kita tentu berawal dari apa? Dari orang-orang terdekat kita, ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang mendukung kita untuk ikut BW, tapi orang-orang itu tidak ikut BW. Bukan berarti orang-orang itu tidak memahami atau tidak menyadari bahwa harus belajar firman Tuhan. Akan tetapi itulah yang dikatakan mitra. Mitra itu kan terkadang tidak harus berada di lokasi atau jenis pekerjaan atau area yang sama, tetapi dukungannya itu penuh 100%. Contoh, ketika Bu Ayan sedang sakit lalu kemudian dirawat di rumah sakit, putri-putrinya secara support, mendukung bagaimana caranya supaya bisa dapat sinyal, izin sama tim medisnya supaya Bu Ayan bisa buka Zoom atau bisa lihat melalui YouTube. Itu yang namanya mitra, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ada yang membangun di bagian akhir tembok. Nah, kita lihat ya saudara, kita baca supaya Bapak Ibu bisa semakin memahami. Bacanya dari ayat yang ini aja, mewakili ayat yang lain, karena kan semua melakukan perbaikan kan, ya, melalui dari sini aja. Dari ayat yang ke 25 sampai 32, ya. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di dekat pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka Zadok bin Immer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekharia penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hanaria bin Salemia
dan Hanun anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekhia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya maka seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antar kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Saudara bisa lihat ya. Jadi yang membangun itu dari mulai awal samping sampai akhir itu semua melakukan bagiannya masing-masing. Jadi hari ini menutup Nehemia pasal yang ketiga, saya mau sampaikan dan ingatkan kembali. Kalau sudah melakukan sesuatu jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan secara sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Kalau memulai usaha, buka usahamu dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada tantangan, terus jalani bersama dengan Tuhan. Bangun relasimu bersama dengan Tuhan. Bangun kepercayaan dirimu bersama dengan Tuhan. Sampai bagian akhir tembok kehidupanmu itu. Artinya apa? Artinya kesetiaanmu itu sampai bisa menuntaskan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, saudara. Ya. Lalu kabar baiknya apa kalau misalnya saya belum sampai kepada bagian yang saya jaga kesetiaan saya, yaitu saya tunggu jawaban dari Tuhan. Kabar baiknya adalah kesetiaan saudara dan saya itu dicatat Tuhan semuanya. Amin. Artinya tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Ya. Tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Termasuk juga ketika di tengah masalah dan konflik dan persoalan, orang yang setia itu kesetiaannya tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan mencatat itu semua. Kalau enggak kita enggak mungkin bisa baca apa yang tercatat di Nehemia pasal ini. Ya. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih terlihat. Tahun ini 2026 ini bukan tentang siapa yang paling terlihat kalau dalam istilah kebangunan rohani. Inilah tahun di mana siapa yang tetap setia di tempat Tuhan meletakkan hidupnya sampai tuntas dan selesai. Makanya butuh iman yang tak tergoncangkan. Ya, sekali lagi ini bukan tentang siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang tetap setia, mampu tetap setia di tempat Tuhan meletakkan saudara untuk melakukannya. Pelayanan, rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi. Inilah tahun di mana saudara harus tetap setia di tempat di mana Tuhan meletakkan saudara sampai itu semua tuntas dan selesai. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami bukan hanya memulai dengan semangat saja, atau dengan motivasi saja, atau dengan modal dan persiapan yang matang saja, tetapi kami juga harus mengerjakannya hingga menyelesaikannya dengan kesetiaan. Memulai dengan kesetiaan, mengerjakan dengan kesetiaan, hingga menyelesaikannya dengan kesetiaan. Berilah diri kami ini kemampuan untuk bisa menjadi mitra satu dengan yang lain, bekerja sama, berdampingan, bersebelahan, berdekatan. Ketika bersinggungan tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah overthinking, tidak mudah berpikiran yang buruk. Supaya hidup kami semakin bisa Tuhan pakai untuk membangun kerajaan-Mu dan mengerjakan pekerjaan-Mu yang Kau titipkan bagi kami. Sampai bagian yang terakhir, kami mendapatkan jawaban dari doa kami, yaitu doa yang Engkau genapi. Kami percaya kesetiaan kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau mencatat dari surga dan meletakkannya di kitab kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan urapilah walaupun ada
kabar desas-desus, wabah, superflu dan lain sebagainya. Tapi hamba percaya bersama dengan orang-orang beriman di tempat ini, di keluarga besar BW ini, kami serahkan negara kami, kota kami, daerah kami, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu, supaya diluputkan dan dijauhkan dari ancaman-ancaman dan juga hal-hal yang bisa menggerogoti rasa aman. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami aman karena kami tinggal di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Izinkanlah kami untuk membangun fondasi iman tetap teguh di dalam Engkau setiap pagi, setiap hari. Salah satunya melalui media komunitas doa pagi Be Worshippers atau BW ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah kami yang hidup. Dan kami siap menerima berkat-Mu. Bapak Ibu, buka tangan saudara, terimalah berkat, terimalah anugerah, cinta kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah janjinya di tahun ini bahwa Ialah penjagamu, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penjagamu yang tidak terlelap. Tuhan berjanji bahwa matahari tidak akan bisa menyakitimu pada saat siang dan bulan pada waktu malam. Kemanapun engkau melangkah pergi, dari manapun engkau datang, penjagamu akan selalu menyertaimu sampai apa yang diletakkan dalam hidupmu engkau lakukan dan engkau selesaikan hingga tuntas. Maka berkat-berkat Allah Bapa dari surga dilimpahkan ke atasmu sama sebagaimana janjinya untuk memberkatimu. Dan inilah berkat itu, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, kita tepuk tangan ya. Letakkan tangan di dada, boleh Bapak Ibu. Kita mau deklarasikan yang saya perkatakan, ulangi apa yang saya katakan ya. Aku mau tetap setia di bagianku. Ya, dan aku percaya Tuhan Yesus sendirilah yang menyempurnakan karyanya atasku. Amin. Jangan kasih kendor. Sampai jumpa hari Senin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Abu Buna. Terima Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Tuhan Yesus berkati. Shalom Ibu Ayen. Haleluya, puji Tuhan. Wow, dahsyat. Sudah sehat Ibu Ayen. Shalom Ibu Ayen. Aduh, makin awet muda aja Ibu Ayen ini ya. Sehat luar biasa Ibu Ayen. Dahsyat. Mana jempolnya Ibu Ayen? Tuh, jempolnya mana? Jempolnya Bu Ayen. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Amin. Bu Ayen. Oh mantap ya. Oke deh. Yuk kita doakan yuk Bu Ayen sama-sama Bapak Ibu sebelum kita berpisah ya, sebentar kita berdoa. Kami serahkan Ibu Ayen beserta ketiga putri dan seluruh keluarganya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau perkatakan, Ibu Ayen, engkau telah ditebus oleh darah Kristus. Engkau berhak menerima apa yang dijanjikannya sebagai perjanjian yang kekal, bahwa oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Dan dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu Bu Ayen, itu semua karena engkau dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk Ibu Ayen. Haleluya. Berkati juga putri-putrinya dan juga keluarganya yang tetap setia untuk menolong dan juga membantu. Tuhan kuduskan obat-obatan dan perawatan yang dilakukan, karena kami berharap hanya kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Amin. Ya Amin. Bunda, Bini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kasih ya Bunda. Tuhan Yesus memberkati. Bu Ayen. Shalom, Bapak Ibu selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkatin. Sama-sama katakan be worshippers. jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Bye. Bye. Bye.